Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Manfaat selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang. Kami dari kelompok 6. Saya Nurul Fadli Husaini selaku moderator dan ditemani dengan rekan-rekan saya lainnya ada Saudari Yuni, Saudari Biba, Saudari Indahani Auliani, Saudari Nina dan Saudari Yuni. Rencananya di video ini kami akan menyampaikan materi tentang distribusi probabilitas atau yang lebih tepatnya distribusi probabilitas kontinu khusus untuk uniform dan eksponensial. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Distribusi uniform, kontinu dan eksponensial. Untuk contoh persepsinya ialah misalkan dalam sebuah penerbangan pesawat yang ada di Indonesia, misalnya dari Jakarta ke Bali bisa ditempuh dalam kurun waktu 1 jam. Nah, peluang pesawat itu bisa tiba di Bali kurang dari 1 jam itu berapa? Itu merupakan salah satu konsep penggunaan distribusi uniform dan eksponensial. Pertumbuhan dan populasi salah satu topik yang sangat dimodelkan dan sering dimodelkan dalam berbagai aspek kehidupan, di mana model populasi pertumbuhan ini sangat beragam bentuknya, baik dari pertumbuhan ekonomi, budaya, maupun dengan pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi yang terjadi adalah suatu topik yang sering dibicarakan dan dimodelkan dalam pertumbuhan eksponensial. Misalnya, jika sebuah eksperimen terdapat sebuah hasil di mana populasi awal 1000 bakteri menjadi beberapa bakteri, misalkan 2 kali lipat dari bakteri tersebut menjadi 1000, 5000 ataupun dengan berbagai kelipatan lainnya. Di sini kita akan menggunakan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini bisa kita gunakan dalam jenis distribusi uniform eksponensial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi uniform seragam atau distribusi seragam adalah distribusi diskrit yang paling sederhana, ya variabel randomnya mempunyai nilai peluang sama dalam suatu percobaan. Salah satu distribusi yang banyak digunakan dalam statistika, khususnya proses stokastik, adalah distribusi eksponensial, di mana distribusi eksponensial merupakan bentuk khusus dan dari distribusi gamma dengan A sama dengan 1. Teman-teman bisa melihat referensi lainnya mengenai distribusi gamma. Oke, materi selanjutnya yaitu karakteristik variabel random berdistribusi uniform, kontinu, dan eksponensial. Karakteristik distribusi eksponensial yaitu mempunyai nilai variansi, mempunyai nilai min. Pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut dan mempunyai nilai beta lebih besar daripada 0. Variabel acak kontinu yaitu suatu variabel yang memiliki nilai pecahan di dalam range tertentu. Distribusi variabel acak kontinu tidak dapat disusun dalam tabel distribusi nilai probabilitas, dan nilai distribusi kontinu dinyatakan dalam bentuk fungsi matematis, dihitung menggunakan integral, dan digambarkan dalam bentuk kurva. Oke, kita lanjut ke slide 7, yaitu menentukan means, varians, dan fungsi pembangkit momennya.
Means atau rataan jika U buka kurung X sama dengan X dalam. Definisi 6.1. Maka kita memperoleh sebuah ukuran yang disebut rataan dan peubah acak diskrit X atau rataan dari distribusi. Definisi 6.3. Means atau rataan diskrit jika X adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X. Di X adalah P buka kurung X, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai E buka kurung X sama dengan sigma X, X titik P buka kurung X. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari varian diskrit, dan definisi dari varian kontinu. Definisi 6.5 tentang varian. Misalkan X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, varian dari X didefinisikan sebagai varian X sama dengan E dikali X min ekspektasi X sama dengan E dikali X dikurangi mu kuadrat. Dan definisi varian diskritnya, misalkan jika X adalah sebuah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka varian dari X didefinisikan sebagai varian X sama dengan sigma X min mu kuadrat dikali Px. Dan definisi 6.7 yaitu tentang definisi varian kontinu adalah jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka varian dari X didefinisikan sebagai varian X sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X dikurangi mu kuadrat dikali Fx dx. Saya akan menjelaskan tentang fungsi pembangkit momen diskrit, dan fungsi pembangkit momen kontinu. Fungsi pembangkit momen. Definisi 6.14. Jika X adalah peubah acak baik kontinu maupun diskrit, maka fungsi pembangkit momen dari X dinotasikan dengan mx dikali T. Didefinisikan sebagai mx dikali T sama dengan ekspektasi E pangkat Tx untuk min H lebih kecil dari T lebih kecil dari H dan H lebih besar dari 0. Definisi 6.15 tentang fungsi pembangkit momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mx dikali T sama dengan sigma X dikali E pangkat T dikali X dikali Px. Definisi 6.16 tentang fungsi pembangkit momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mx dikali T sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dikali E pangkat Tx dikali Fx dikali dx. Oke, untuk selanjutnya itu ada contoh soal dari distribusi uniform kontinu dan distribusi eksponensial. Langsung saja pada contoh soal yang distribusi uniform kontinu, yaitu diameter komponen yang dinyatakan dalam bentuk X random dalam bentuk variabel X random diketahui berdistribusi uniform kontinu, di mana batas bawahnya itu 10 mm dan batas atasnya itu 20 mm. Maka berapakah probabilitas yang kurang dari 15 mm?
Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa batas atas dan batas bawahnya. Di sini batas bawahnya itu ada 10 mm dan batas atasnya 20 mm. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang kurang dari 15 mm. Maka kita tulis untuk P yaitu dalam kurung 15. Kenapa 15? Karena yang ditanyakan kurang dari 15 mm. Kemudian kita integralkan. Untuk batas bawahnya yaitu 10 dan untuk batas atasnya 15, kemudian 1 per 20 dikurangi 10. Nah, hasil dari integral tersebut didapat bahwasannya itu 15 dikurangi 10 per 10. Maka untuk hasil akhirnya itu 0,5. Ini merupakan peluang atau hasilnya itu seragam. Nah, tadi itu contoh soal dari distribusi uniform continue. Selanjutnya ada contoh soal dari distribusi eksponensial. Hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 sampai 1961 berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 41 hari antara setiap kecelakaan. Jika suatu kecelakaan terjadi pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya, maka berapa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan setiap bulannya, seperti kecelakaan dalam sebulan, kemudian berapa varian dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu pada sebulan. Di sini sudah diketahui bahwasannya kecelakaan itu terjadi pada bulan Juli. Pada bulan Juli itu terdiri dari 31 hari. Maka langsung saja kita tuliskan P dalam kurung 31 hari. Kemudian 1 min E pangkat negatif 31 per 44. Dari manakah negatif 31 dan 40 per 44 ini? Yang negatif 31 itu dari jumlah hari yang ada pada bulan Juli, dan untuk yang 44 hari itu karena sudah diketahui bahwasannya distribusi rata-ratanya itu 44 hari. Dan didapat hasil dari 1 min E pangkat min 31 per 44 itu adalah 0,506. Kemudian yang selanjutnya itu ditanyakan varians. Untuk rumus varians itu kita tinggal menguadratkan rata-rata yang sudah diketahui. Di sini kan rata-ratanya tadi itu 44. Maka langsung saja 44 kuadrat dan hasilnya itu 1936. Itu merupakan contoh dari distribusi eksponensial. Demikian penjelasan materi tentang distribusi uniform continue dan eksponensial. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now all our chips are lost. Luck was not